rezeki ini datangnya disangka-sangka atau enggak? Enggak. Sama dengan kupu-kupu, kita enggak pernah nyangka kupu-kupu datangnya dari mana. Tapi selama kita bertakwa, selama kita tumbuhkan ini bunga yang indah, yakinlah Allah sudah siapkan solusi, jalan keluar, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak perlu kita fokus terlalu ngentem mikir sesuatu, ya Allah di mana rezeki, di mana dunia, di mana kesuksesan. Kesuksesan itu adalah buah dari proses ketika kita sudah membangun tamannya. Ketika kita sudah berhasil sungguh-sungguh mencapai predikat mutakin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mulai sekarang fokuslah membangun tamannya, bukan fokus menangkap kupu-kupunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Berbahagialah ketika kalian itu dipilih oleh Allah, diizinkan untuk berada di pesantren. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Ketika Allah sudah pilih, manfaatkan ini sebenar-benarnya, sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Karena begini, ada perbedaan yang signifikan. Orang-orang yang berada di luar sana dengan orang-orang yang senantiasa dipilih untuk apa? Semakin dekat kepada Allah di rumah-rumah Allah, termasuk di tempat pendidikan agama. Apa itu? Yang pertama, orang-orang yang tidak mengenal agama, hanya fokusnya apa? Pokoknya sekolah, umum. Itu ibarat ketika dia itu belajar, itu diajari untuk menangkap kupu-kupu. Untuk menangkap apa? Kupu-kupu. Jadi ketika dia itu belajar, itu diajari bagaimana caranya dia itu nanti membuat lingkaran, membuat sticknya, pegangannya, membuat jaring. Itu apa? Ketika dia lulus, nanti dia dapat ijazah. Ketika dia lulus, dia nanti ngelamar pekerjaan. Kupu-kupu itu laksana rezeki, laksana dunia. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang-orang yang gak mengenal agama, dia fokusnya hanya bagaimana bisa menangkap kupu-kupu sebanyak-banyaknya. Dan ketika dia dapatkan kupu-kupu, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Ketika kupu-kupu dimasukin ke dalam sangkar, ketika dia pengen menikmati kupu-kupu, pengen menikmati dunianya, apa yang dilakukan? Dibuka sangkarnya, malah lepaslah kupu-kupu. Alih-alih sudah terkumpul 1000 kupu-kupu, alih-alih sudah terkumpul rezeki yang banyak, tapi karena tadi pengen menikmati satu saja, mau dinikmati tidak bisa. Kenapa? Terbang semua kupu-kupu. Tapi ketika kita itu alhamdulillah ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk berada di pesantren, lebih mengenal, lebih dekat kepada sang pemilik dunia, sang pemberi rizki, apa yang dilakukan? Mungkin kesannya kita kayak tujuannya berbeda. Kita nggak mengejar dunia. Yang dilakukan apa? Justru kita diajari untuk mencangkul, menghadap ke bawah, mencangkul, bikin gundukan, terus nanam benih. Kayak apa? Ketika kalian itu diajari belajar tajwid, belajar tahsir, itu kalian itu dibelajari untuk apa? Mencangkul. Padahal kita juga pengen dapat kupu-kupu, tapi kok kita diajari untuk mencangkul? Ini apa hubungannya? Gitu. Ketika kita menanam benih, nih kita mulai apa? Belajar menghafal, belajar untuk apa? Murojaah, dibekali lagi kita belajar, ya ada yang belajar tafsir Jalalain. Ini apa? Ini ditancepin dengan apa? Benihnya. Kemudian disiram dengan apa? Kita belajar sirah, kita belajar fikih seperti ini, kitab Sulam Taufik, kita belajar apa? Mungkin ada yang belajar mabadi fikih, ada yang belajar safinah. Kita belajar lagi apa? Dipupuk lagi dengan apa? Disiram itu dengan apa? Kalian ada yang belajar Arba'in Nawawi,
ada yang belajar Aqidatul Awam, belajar Tijanud Darori. Ini kita itu menanam bunga. Dan tumbuhnya itu macam-macam. Ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga apa lagi? Bunga celosia, ada bunga apa lagi? Bunga sepatu, ada lagi? Matahari, bunga kumis kucing gitu ya. Maka secara sunatullah apa yang terjadi kalau fokusnya kita malah justru membangun taman? Dunianya itu akan ngejar kita. Kupu-kupunya akan datang dengan sendirinya. Gak perlu kita ngejar-ngejar kupu-kupunya, tapi kupu-kupunya itu, dunianya itu yang akan mendekat kepada diri kita sendiri. Maka bersyukurlah kita. Seakan-akan kita ini, yang di luar sana mah sudah ngebut. Sudah belajar A, B, C, D, segala perlengkapannya lengkap, laboratoriumnya lengkap, pendampingnya tuh lengkap. Nah kita di sini masih belajar kitab, masih madanin kitab, masih belajar nahwu, belajar soroh, belajar bahasa Arab. Ini adalah bagian dari apa? Seakan-akan kayak nggak nyambung. Tapi yakinlah, ketika kita itu sudah membangun taman, tamannya itu sudah mulai berbunga. Secara sunatullah sudah pasti kupu-kupunya akan datang. Dan ketika kita itu malam hari tiba, oke lah, mungkin kupu-kupunya pergi, kita akan tidur dengan nyenyak. Kita akan bisa mudah untuk tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena kita masih yakin selama tamannya masih ada, selama bunganya masih tumbuh, otomatis apa yang terjadi? Kupu-kupunya besok akan datang lagi. Dan kita bisa menikmati kupu-kupu itu dengan nyaman, dengan tenang. Beda dengan orang yang pertama tadi, yang hanya fokus di luar sana, mengejarnya dunia. Coba, kalau kita fokusnya mengejar kupu-kupu, nangkep kupu-kupu, gak sadar kita malah menginjak taman yang indah. Fokusnya ngejar kupu-kupu, malah justru tamannya kita injak-injak, maka bunganya gak ada, besok kupu-kupunya datang lagi gak? Gak ada yang datang. Tiba-tiba kok gersang, kok gak ada kebahagiaan, kok gak ada ketenangan, ya Allah. Kok hidup itu kayak hampa, ya Allah. Kok hidup itu kayak begini-begini saja? Maka bersyukurlah ketika kita di sini, di pesantren ini. Sejatinya fokus kita ini adalah bukan mengejar kupu-kupu, bukan mengejar dunia. Lain ladang, lain ilalang. Beda caranya antara mereka dengan kita yang mengenal Rabbnya. Cara kita apa? Fokuslah membangun taman yang indah. Dengan cara apa? Semakin memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan solusi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini datangnya disangka-sangka atau enggak? Enggak. Sama dengan kupu-kupu, kita enggak pernah nyangka kupu-kupu datangnya dari mana. Tapi selama kita bertakwa, selama kita tumbuhkan ini bunga yang indah, yakinlah Allah sudah siapkan solusi, jalan keluar, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak perlu kita fokus terlalu ngentung pikir sesuatu, ya Allah, di mana rezeki, di mana dunia, di mana kesuksesan. Kesuksesan itu adalah buah dari proses ketika kita sudah membangun tamannya. Ketika kita sudah berhasil sungguh-sungguh mencapai predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sekarang fokuslah membangun tamannya, bukan fokus menangkap kupu-kupunya. Di luar sana mereka ngejar sana, ngejar sini, itu urusan mereka. Kita punya caranya sendiri. Pilih mana nih? Kalian mau ngejar kupu-kupunya atau membangun tamannya? Nah, sungguh-sungguhlah dalam kalian dekat dengan Al-Quran. Karena disitulah ada resep rahasia untuk meningkatkan, untuk melipat gandakan percepatan booster dari apa? Tumbuhnya taman-taman yang indah, insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.